ular apa? Anda enggak ada. Saya biasanya kalau saya live saya live langsung di video di YouTube. Oh, Ustaz, YouTube-nya apa ya? Ustaz Ali Maksum. Oh iya, pengasuh muka kuning gitu ya. Dia nggak ada cuma Ali Maksum gitu ya, Facebook. Insya Allah saya gabung. Ya maksudnya kalau ada orang yang membutuhkan. Iya. Sudah banyak yang subscribe Ustaz ya? Iya. Ustaz. Wah, nggak ada. Saya nggak main YouTube saya. Santri-santrinya kan. Ya, nanti saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nasihati wasilah bainal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi najwa malhadi wa fatin amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa semua yang ada di YouTube saya, yaitu PP Ma'al Bahraini Azim, Kepulauan Dangian Sumeneb. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubal mu'minina bil ma'rifat faqad qulubuhum bitauhid. Rabbi yassir wa la tu'assir amma ba'd. Alhamdulillah, dengan adanya destinasi pada siang hari ini, tanggal berapa? 31. Tanggal 31 Januari 2023. Alhamdulillah, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuatan untuk sampai ke Batam, Provinsi Kepri di Sumatera. Alhamdulillah, pada jam saat ini saya sampai ke Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang diasuh oleh Al-Ustaz atau Kiai Ali Maksum, berasal dari Jawa Timur Blitar. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan pernah saya mengaji kepada beliau dalam berapa bulan Ustaz ya? Ada mungkin kurang lebih anggap 6 bulanan Ustaz ya. Alhamdulillah, pada ketika itu masih saya terasa dengan apa yang ilmu yang diberikan oleh beliau kepada santri-santrinya, termasuk di dalamnya saya waktu ketika itu. Dan tahunnya pun udah lupa saya. Tahun berapa bulan? Ya. Jadi saya pada saat ini minta kepada beliau langsung ke dalam beliau, ke rumah kediaman beliau. Saya minta ceritakan latar belakang Kiai Maksum ini kok sampai ke Batam, sampai punya perencanaan menggagas pondok pesantren Nurul Ilmi di Batam ini. Oke. Alhamdulillah, jadi saudara kita nama Misruan Suanda Ustaz Kangian. Beliau silaturahim ke pondok kita, Pondok Nurul Ilmi, yang alhamdulillah sudah sekitar 1 tahun kita pindah nama dari Nurul Ilmi pindah kepada Nurul Islam. Ini karena menyesuaikan bahwa di lembaga kita hampir semua menggunakan nama Nurul Islam, sehingga untuk mensinkronkan daripada formalnya kemudian pesantrennya, sehingga semua menggunakan nama Nurul Islam. Jadi kalau boleh cerita, awal mula dulu sebetulnya awal ke Batam itu main-main sebetulnya. Iya. Main-main. Jadi memang awalnya sih ada tawaran ya, suruh jadi khotib, suruh jadi imam gitu ya. Cuman sampai di Batam sendiri ternyata faktanya lain juga. Ternyata nggak sesuai dengan awal mula permintaan. Iya. Alhamdulillah, memang Allah memberikan ya jalan lah istilahnya. Jadi memang dari awal saya punya cita-cita bahwa
Kalau dulu kita ditempa oleh guru-guru kita, dididik dengan berbagai macam keilmuan agama, bahkan sampai puluhan tahun, ya dirasa kitalah sebetulnya yang akan melanjutkan perjuangan guru-guru kita. Maka saya punya tekad bahwa saya tidak akan jauh-jauh dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau guru-guru kita mengajarkan tentang ilmu agama, insya Allah itu akan kita teruskan, termasuk dengan kitab-kitab yang oleh guru-guru kita diajarkan. Ini alhamdulillah. Kitab apaan Ustadz yang diajarkan di sini? Kalau Klasik, di sini, yang klasik. kalau di sini itu ya masih sifatnya menyesuaikan dengan santrinya. Jadi kayak misalkan kitab yang kita ajarkan Ta'limul Muta'alim, kemudian Aqidatul Awam, kemudian kita juga mengkaji kitab tafsir Al-Quran, kitab hadis seperti kitab Bulughul Maram, masih lanjut lah itu, dan kitab-kitab yang lain, karena memang di pondok kita kan pengajarnya banyak juga. Yang kurang lebih sekitar berapa ya, 18-an lah untuk saat ini. Para asatidnya yang mukim dan yang tidak mukim berapa? Ya, rata-rata kalau sudah berkeluarga itu tinggalnya di luar pondok. Oh, ya. Khusus yang mungkin masih lajang itu alhamdulillah tinggal di pondok. Iya. Ya, karena berkenaan bahwa di yayasan kita belum ada rumah yang disediakan untuk para asatid. Sebetulnya dalam perencanaan kita menginginkan bahwa pengajar-pengajar kita ini semua kalau bisa tinggal di sini, karena kan itu akan lebih memudahkan. Oke, kembali cerita ya. Iya, Ustaz. Cerita awal mula. Iya, Babadi ya. Awalnya itu di kawasan industri ini itu ada yang memulai orang tua kita, namanya Mbak Yusuf. Sebelum ada masjid, sebelum ada musola, beliau itu tinggal di sebuah dormitory yang kemudian digunakan untuk musola. Orang tuanya Ustaz, orang tua kita, bukan satu kampung dulu. Nah, yang babat di yang muka kuning. Nah, terus termasuk masjid ini belum ada. Kemudian dari situlah kemudian anak-anak muda diajak ngaji. Ngaji, akhirnya dibangunkan masjid jadi, pindah ke masjid. Kemudian ini kegiatan itu ditangani oleh remaja masjid. Lama kelamaan ini kan namanya remaja masjid ini kan waktunya hanya part time, pulang kerja, waktu-waktu sisa lah. Nah, terus akhirnya kemudian dirumuskan gimana caranya kegiatan seperti ini dikelola secara khusus. Maka kemudian didirikan namanya pesantren. Dulu pun belum ada pondok. Nama pesantren pertamanya cuma pesantren Nurul Ilmi. Itu didirikan di tahun 2008. Tahun 2008. Tapi belum ada bangunan. Masih bangunan kayu satu. Kemudian 2009 kita bikin gedung lagi dari kayu lagi. Itu pun juga belum ada yang tinggal. Di tahun 2011-12 kita mulai merintis pesantren. Kita bangun kecil, itu pun ya masih mengawal. Jadi lama kali. Membangun 2 lokal itu 3 tahun nggak jadi. Oh, subhanallah. Pokoknya kalau babat itu wah memang. Itu saya yakin dialami oleh siapapun. Namanya babat yang belum dikenal, kita belum tahu apa yang kita jual. Alhamdulillah di tahun 2013 kita bisa bikin lokal, kemudian bisa bikin rumah yang kita tempati. Yang waktu saya mengaji sama Pak Kiai sudah ada. Itu sudah ada itu. Sampai itu tahun berapa ya? Ya lupa, kisaran apa 18 apa 19 waktu ya? Niki Solihin mau caleg Kepri gubernur waktu itu. Bisa jadi itu di tahun-tahun 2016. Iya, 2016-an. Itu kan nggak lama, seingat saya sampai ngaji beberapa kali. Terus tahu-tahu udah di kampung. Iya. Terus ini kita lanjutkan ceritanya. Jadi kita berpikir waktu itu santri itu kan dewasa itu kita didik nanti jadi menikah atau pulang kampung habis. Nanti penerusnya siapa? Kita berpikir begitu. Maka kemudian kita berpikir
harusnya kita didik itu tidak hanya anak dewasa, termasuk usia-usia SMP. Maka kemudian kita berpikir bagaimana ada pondoknya yang kemudian mampu menampung tingkat SMP. Awalnya hanya sekedar tinggal di sini, ngaji di sini, sekolah di luar. Dan itu ternyata dalam perjalanan itu menghabiskan waktu. Anak yang mestinya di sini bisa istirahat, kemudian bisa hafalan, waktunya habis di jalan. Kita berpikir lagi gimana caranya kita punya sekolahan sendiri. Alhamdulillah di tahun berapa ya? Sekitar 2017 kita mulai buka namanya SMP. Alhamdulillah. Ini sudah lulusan yang ketiga. Tahun ini insya Allah keempat. Jadi, kalau dihitung 4 sampai 6, 7 tahun. Berarti kan ketemu kalau 2016 kan berarti sisa 4 tambah sekarang 2023. Ya ketemu 7 tahun perjalanan ya. Antara 7 tahun 8 tahun lah sekolahan kita berdiri. Mulai tingkat apa lagi sekarang yang ada? Kalau formalnya SDI itu sampai iya, kita dari PAUD pun ada. Kalau di jalur dinas kan PAUD. Kalau jalur Kemenak namanya TAAM. TAAM, kemudian RA Rondatul Atfal TK, kemudian SDIT Tahfidz Nurul Islam, kemudian lagi namanya SMPIT Tahfidz Nurul Islam. Kita juga sudah gagas sebetulnya untuk lanjutan. MA-nya belum ada lagi. Belum. Ya, mudah-mudahan Alhamdulillah. ada. Mohon. Tapi punya inisiatif untuk mengadakan sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Cuman mungkin belum terlaksana. Ini barusan tadi kita bahas juga, insya Allah kita akan coba bangun di bawah, itu kan masih banyak di situ. Ya itulah saya kira di dalam perjalanan. Santri-santri yang mukim ada berapaan sekarang? Hari ini kalau semua itu sekitar 200. Waktu saya ngaji di sini sama Pak Kiai berapa orang? Itu masih sekitar 70-an. Seingat saya banyak yang terisi orang-orang yang kerja PT. Iya. Di perusahaan. Karena waktu itu masih mengandalkan anak-anak kerja PT. Iya. Anak Lombok, ada yang dari Jawa juga. Yang ada yang kerja bengkel sambil mengaji. Iya. Kalau di sini semua ada lah, alhamdulillah, tukang las ada, bengkel sekarang mobil sudah pulang kampung yang sejaman dulu. Sudah nggak ada. Tapi masih orang-orang PT perusahaan sini banyak yang mondok masih. Kalau untuk anak PT ini cenderung kurang banget. Dari dulu itu kalau pengajian biasa 500, hari ini cuma 6. Iya. Sejak corona itu kan turun. Selesai corona nggak naik pula. Jadi yang mondok di sini bagi yang mukim orang rata-rata dengan suku nggak bisa yang sekolah. Kalau sekolah SMP kan sudah anak-anak Batak. Iya. Kalau ayahnya mungkin Padang, iya. Palembang, Lampung. Jadi di luar Batak masih belum ada lagi. Kemarin ada Pekanbaru ada. Terkecuali yang anak-anak PT yang sambil mondok. Terus lagi. Jadi berapa siswa sekarang bagi yang formalnya, yang tidak mukim dan yang mukim? Kalau yang formal, yang mukim itu 170. Alhamdulillah. Kalau semua termasuk SD kan kita belum mukim ya. Iya. SD itu sekitar 150. SMP-nya 170-an. Yang pulang balik yang kalau kita belum ada program yang SMP ini memang semua mukim. Alhamdulillah. Yang SD itu pulang pergi. Luar biasa dengan begitu selama dari saya kurang lebih 7 tahunan sudah mencapai kesatuan hampir 200 sudah. Bilang ya alhamdulillah lah, karena itu sebuah titipan amanah ya. Tapi juga di waktu masa saya 2016 itu bagi berapa santri? 70-an santri ya. 70-an. Berarti alhamdulillah 130-an naik. Kalau dulu itu kan toh, karena memang kita belum ada pondok.
sehingga yang di sini cuma sedikit. Iya. Tapi yang ngaji justru banyak. Oh Iya. alhamdulillah. Ketika pendaftaran awal-awal buka pendaftaran itu bisa sampai Waktu itu SPP-nya kan 60 waktu saya. Iya, sekarang udah 100. Alhamdulillah. Jadi bayar sekarang pada masa ini tergabung antara pondoknya dengan sekolahnya yang mungkin berapa bayar sebulannya? Kalau sebulannya itu Dengan makan kos makan sendiri. sama makan ya. Iya. Kalau yang makan itu yang SMP. Oh. Kalau yang dewasa makan Oh sendiri-sendiri. iya iya. Jadi kena sahriyah pengajian sama tinggal itu sekitar 340. Oh alhamdulillah tak begitu. Nah, tapi kalau anak SMP itu ngaji sama pondok 1 juta. Karena makannya 700 ya. Per bulan ya. Oh. Oke. Oh alhamdulillah. Untuk anu ya Kiai ya operasional. Operasional, Iya, makanya iya, yang besar. iya. Karena Batam Dewan kan guru harus lagi makan. kan honor guru kan Ya, mahal betul, gitu. betul. Iya, iya. Ya Terus kalau itu lagi- wajib nanti nggak ada Iya, yang iya. ngajar pula Iya, ya. iya iya nanti macet pun program Di kependokan sini semua untuk memanajemen Iya. kesejahteraan. beda kan Terus. terus dengan pondok yang di kampung-kampung kan. Iya iya beda. iya beda. Tapi ya memang ya semua beriring dengan keadaan dan Iya iya kondisi. iya 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 betul. Ya, alhamdulillah kalau di sini ya kita termasuk santri-santri, kemudian guru-guru muda itu yang belum menikah dapat jatah makan juga. Oh iya. Di selain Bang bisa. Kiai kan lulusan alumni. Alhamdulillah saya itu nggak pernah kemana-mana, cuman satu pondok saja Oh di Jawa Timur, di Blitar, Blitar di ya, Pondok Aliflah Kasim. Oh, pondok guru Kiai Masyai di sana Pak Kiai ada formalnya juga. Ada, alhamdulillah sekarang berkembang pesat dengan iya, adanya alhamdulillah. formal. Tapi Kiai di sini nggak berinduk, nggak bercabang ke sana lah. Tidak, karena Oh, ini alhamdulillah. beda gitu. Cuma minta suun lah ya Kiai. Ya betul. Iya, Ya haruslah itu kan. Iya iya Pak Kiai ya, terus. Alhamdulillah ya kan ini cerita Dengan pondok barakahnya dulu. guru Iya. ya Kiai ya. Dulu tuh pondok waktu kami itu paling berapa kamar gitu kan yang mondok ya. Tapi sekarang sejak ada formal itu, Iya. sampai nolak-nolak santri. Iya, alhamdulillah. Jadi kondisinya memang beda. Iya, iya. Dulu orang mondok datang silakan, pergi Iya, silakan. iya. Kalau sekarang nggak dipagar, hilang itu santri. Iya. Ya terus Pak Kiai bagaimana ini untuk perkembangan kedepannya mengenai pondok Nurul Ilmi ini? Jadi kita tetap berupaya bagaimana pondok kita ini sebetulnya dari awal sudah punya cita-cita untuk membangun pondok sampai jenjang nanti formalnya itu sarjana. Iya Pak Kiai. Kalau boleh ke perguruan tingginya Pak Kiai. Iya. Ya semua. Dari dulu itu sudah kita gagas sebelum Perguruan ada tinggi apa-apa, Islam. kalau bisa kita sudah ada sekolah tinggi Iya, Islam Iya. dengan jurusan Al-Quran. Iya. Amin mudah-mudahan Ya, tercapai. semoga ini namun kalau nggak tercapai oleh Nah, kita mungkin iya, penerus iya, kita lah. penerus, iya, Pak Kiai. Pak Kiai yang sudah cadangan untuk generasi penerus dari keturunan Pak Kiai sudah ada yang Belum nampak. ya, Masih kecil-kecil. kecil-kecil. Ya moga-moga daripada Iya. duriya keturunan Iya. Pak Kiai lah yang bisa meneruskan pondok Nurul Ilmi di Nanti kita kan artinya kan banyak saudara, banyak kawan, Iya, iya, para iya, asatid. iya. Ya nantilah inilah Iya. putra putri Iya, beliau iya, inilah iya, yang iya, kita iya, harapkan iya. nantinya. Kan kepengasuhan diasuh dengan kepengasuhan pondok kan Kiai sendiri kan. Iya. Alhamdulillah. Ya, kita di sini ini istilahnya sebagai penanggung jawab secara keseluruhan di pondok pesantren. Iya. Termasuk bagaimana guru-gurunya, Iya. termasuk santri-santrinya. Iya. Jadi kita manage sebaik mungkin. Iya. Termasuk kita ini berupaya bagaimana fasilitas yang Iya, kemarin belum iya, ada iya. air. Belum ada. Alhamdulillah ya. sekarang kita udah punya Alhamdulillah sumur mewah. bor. Alhamdulillah. Udah mengalir alhamdulillah. Iya. Jernih pula gini. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah. ya berkat perjuangan dan barakah daripada masyayikh terus Dan juga mengalir ke Dari doa-doa para Iya, para pendahulu-pendahulu guru-guru kita. ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah juga para pemirsa yang ada di YouTube saya ini, alhamdulillah dengan destinasi ini mudah-mudahan jadi destinasi yang berkah, yang sebagai motivasi membuat evaluasi tentang kemajuan Islam itu sendiri dalam jiwa-jiwa seseorang. Saya menjelajahi ini untuk memang rawuh ke pesantren yang ada di Muka Kuning yang diasuh oleh Kiai Maksum ini. Alhamdulillah dengan begitu pesat, dengan berkah doa dan perjuangan beliau Kiai Maksum, dan juga mungkin beliau memang sangat kepada gurunya sering tawassul lah. Karena kalau di dalam barokahnya guru, karena ada di dalam tawassulan toreka itu yang menjelaskan ilahi anzilil fadwaita ala latifatil qalbi sayyidina Adam alaihissalam min nuri latifatil qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati masihinal kiram ridwanullah ta'ala alaihim ajmain. Dengan wasitoh, dengan pelantara wasilah para masyayikh al-kiram yang dimuliakan, yang mulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah itulah beliau dapat wasitoh daripada masyayikh guru-guru beliau, sehingga beliau juga bisa menggagas kepondokan di Batam ini. Waktu ketika itu mungkin Islam di waktu saya ada di Batam, waktu ketika itu waktu saya ngaji, mungkin Islam di sini ini masyarakat Nahdiyin yang ada di Batam ini mungkin tidak sampai 50% Pak Kiai ya. Tapi sekarang begitu pesat berbagai macam daerah di sini. Ada yayasan-yayasan Nahdien di berbagai macam kalau di kampung desa lah. Kalau di Batam ini apa ini kepulauan, perumahan ya. Alhamdulillah saya masuk kepada perumahan begitu dan menemui para asatid, para takmir masjid dan imam-imam masjid. Ternyata sudah setidaknya ada TPA-nya di masjid-masjid. Alhamdulillah dengan perjuangan para masyayikh, khususnya pondok-pondok yang mujtabarah di seluruh Indonesia, pondok-pondok besar ya, yang mengeluarkan generasi-generasi perjuangan sampai ke berbagai macam wilayah di Indonesia ini, bahkan sampai ke Batam ini, dengan pengadaran beliau dari pondok-pondok besar seperti Lerboyo, seperti Guntur, seperti Sidogiri, seperti Sukorejo dan lain-lain pondok yang ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal jariahnya sampai kepada beliau-beliau ila yaumil akhir, sampai fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak Kiai banyak terima kasih atas Pak Kiai memberinya ini memberitahu tentang mengenai kepondokan yang diasuh oleh Pak Kiai itu sendiri. Juga terima kasih kepada saya memberi sumbangsi dari Hujatul Islam ini, termasuk Hujatul Islam, Hujatul Anbiya, Hujatul Auliya, yang kita nanti dimasukkan kepada YouTube dan grup-grup media-media yang lain dengan sejarah-sejarah yang baik yang ada, khusus yang saat ini di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Semoga jadi pondok yang penuh mubarak sampai ila yaumil akhir. Mungkin sebegini Pak Kiai ya. Terima kasih yang banyak. Saya akhiri dengan kata maaf kurang lebihnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.